Jemput anak sekolah dan makan rujak lontong di tengah sawah. Jadi ceritanya hari ini aku mau jemput dulu Mak Aksa di sekolah. Dan setelah itu aku mau beli rujak lontong. Gak tahu kenapa ya, kok pengen banget makan rujak lontong. Nah ini perjalanannya harus muter dulu Mak ya. Karena di tetangga sebelah itu sedang ada karnaval, jadinya jalan ditutup. Hal yang aku khawatirkan terjadi juga Mak. Aku jemput Aksa telat, jadinya anaknya udah keluar, aku baru datang dan dia sempat nangis plus ngamuk-ngamuk karena nyari emaknya, pas keluar gak ada. Setelah jemput Aksa, ini Bapak Arsono mampir dulu ke apotik karena dia mau beliin aku vitamin buat jerawatku. Nggak tahu kenapa ya, udah berhari-hari ini aku jerawatan mulu. Karena di samping apotik ada yang jualan es krim, ini udah pasti ya Aksa minta ke situ, minta dibeliin es krim sambil main-main sebentar karena ada playgroundnya. Yang namanya bocah nggak bisa ya dilarang-larang. Ini padahal dia tuh belum makan siang, udah mau makan es krim duluan. Semoga perutmu baik-baik ya nak, karena kamu akhir-akhir ini makannya suka agak gabrul loh. Setelah beli es krimnya udah beres Mak ya, nah sekarang kita mau lanjut. Nah ini Mak, pulangnya kita masih harus mencari jalan alternatif karena jalan yang kita biasa lewati itu ada karnaval, jadi mau nggak mau ya muter lagi. Kalau tadi berangkatnya aku muter lewat utara, sekarang aku mau muter lewat selatan sambil nyari dagang rujak lontong Mak. Di sepanjang perjalanan ternyata kita disuguhi pemandangan yang cantik banget, jadi kita bisa melihat gunung itu dari jalan Mak. Cakep banget ya dilihatnya, ijo-ijo menyegarkan mata. Dan ini ya aku tuh baru tahu ternyata untuk jalur selatan itu ada yang jalannya kayak gini Mak, sempit banget, bahkan ini aku harus menutup spion mobil dulu, kalau enggak nanti bisa nabrak. Aku juga kurang tahu ya sebenarnya kenapa sih jalannya itu dibikin sempit banget kayak gini, apa maksudnya biar kayak mobil yang gede-gede semacam truk itu nggak bisa lewat sini ya. Karena ini tuh dilewatin mobilku aja yang kecil itu agak susah Mak, makanya harus nutup spion dulu kanan kiri. Yang rumahnya di daerah sini boleh dong komen kenapa sih ini jalannya dibikin sempit kayak gini. Semenjak saya sekolah Mak, jam kerja Bapak Arsono tuh digeser. Kalau biasanya dari pagi sampai sore, sekarang itu dari abis zuhur sampai malam Mak. Karena waktu buat antar jemput Aksa di pagi hari itu udah lumayan tersita Mak. Makanya kalau dia misalkan kerja dari pagi itu kurang efektif. Singkat kata singkat cerita, akhirnya aku nemulah juga ya Mak warung yang jualan rujak lontong. Kayaknya warung ini belum terlalu lama ada ya, soalnya setiap aku lewat sini aku tuh nggak pernah tahu kalau ada yang jualan rujak lontong di sini. Gak pakai lama langsung masuk dan aku pesen buat 2 orang ya, aku sama Bapak Arsono. Soalnya asistenku tak suruh makan, dia nggak mau, katanya belum lapar atau mungkin dia nggak terlalu suka rujak lontong kali ya, makanya nggak mau. Dia beli rujak lontong, aku itu cabenya nggak pernah banyak-banyak Mak. Ini aku pesennya cuma cabai 1, soalnya kalau makan rujak lontong terus cabenya lebih dari 1 itu udah pasti deh habis itu langganan ke toilet. Nah buat yang belum tahu ya rujak lontong itu apa, ini bisa dilihat waktu ibunya mengulek rujaknya. Intinya rujak lontong itu Mak, tekstur dan bentuknya itu mirip sama kayak gado-gado ya, tapi kalau rasanya beda Mak, nggak kayak gado-gado. Untuk bumbunya itu Mak terdiri dari kacang tanah yang digoreng, terus ada gula merah, asam, terasi, cabe, petis, kadang juga ditambahin pisang batu. Semuanya ini diulek-ulek sampai halus, terus nanti ditambahin air, pokoknya bumbunya harus sampai luket. Setelah itu barulah ditambahin lontongnya, tahu, tempe, sayuran, mentimun. Nah kadang Mak ditambahin cingur juga lebih mantap. Dan yang nggak boleh ketinggalan apa Mak, dikasih kerupuk sama gorengan. Bener-bener enak banget ini rasanya. Sebenarnya kalau Bapak Arsono nggak terlalu suka sih rujak lontong, dia tuh lebih sukanya tahu lontong Mak. Ini dia penampakan rujaknya Mak, udah dateng. Sekarang mari langsung kita santap karena perutku udah keroncongan Mak, dari tadi aku belum makan. Alhamdulillah ya porsinya lumayan banyak Mak, jadi ini benar-benar mengenyangkan. Sementara aku sedang asyik menikmati rujak lontongku, ini bocah nggak bisa diem ya, ngeliat di samping-sampingnya ini kan sawah Mak. Udah langsung keluar itu jiwa-jiwa bolangnya, minta turun dan langsung nyari keong sawah. Padahal bajunya masih pakai seragam, belum ganti baju. Kalau kotor gimana nanti Aksa. Tapi ya sudah lama ya, nggak apa-apa, yang penting dia happy karena emang dia itu sehari-hari jarang lihat sawah di rumah. Bisa dibilang Aksa ini sebenarnya anak rumahan Mak. Dia itu kalau sudah di rumah ya nggak keluar-keluar kecuali sama emaknya ya. Apalagi di sekitar rumahku itu jarang ada bocil yang seumuran Aksa. Jadi ya fix temennya dia cuma emaknya doang. Dan ini dia ngide Mak minta kresek sama ibu penjual rujak lontongnya karena dia itu mau masukin keong-keong yang dia dapat, mau dia masukin ke dalam kresek dan nantinya mau dibawa pulang katanya. Masya Allah, ada aja idenya bocah satu ini ya. Sepertinya udah jelas ya baju yang dia pakai juga kotor, jadi nanti ini bakal jadi PR emaknya buat bersihin kalau udah di rumah. Mana bajunya warna putih loh nak, ya Allah dikotor-kotorin kayak gitu. Tapi seperti iklan deterjen Mak ya, katanya kalau berani kotor itu baik. Jadi ya sudahlah ya, kita biarkan dia
nge-explore di sini. Sementara diriku masih enak menghabiskan rujak lontongnya, Mak. Jujur aja sebenarnya aku tuh agak-agak gimana ya, kekenyangan ini. Tapi beda cerita kalau dengan Bapak Arsono, Mak. Menurut Bapak Arsono segini tuh ya nggak terlalu banyak. Padahal dulu waktu aku masih pacaran nih sama Bapak Arsono, Mak, waktu belum nikah, beratnya dia itu nggak segemuk sekarang loh. Dulu itu masih sekitar 70 kiloan. Tapi entah kenapa sekarang hampir 100 kilo. Padahal kemarin itu dia sempat gatel-gatel kan, Mak. Dan kata dokter itu efek kegemukan, dia disuruh diet. Dari dokter dia berhasil turun 3 kilo, tapi sekarang begitu pulang ke Banyuwangi dia balik gemuk lagi. Akibatnya apa? Balik gatel lagi perutnya, Mak. Nah, alhamdulillah ya, makanan kita berdua udah habis. Sekarang kita bayar dulu. Tapi ada yang nggak boleh ketinggalan, Mak. Keongnya Aksa minta dibawa pulang. Ya udah kita taruh belakang ya, karena kan itu penuh dengan lumpur. Gak lupa aku juga bungkusin dulu makanan buat Mak Sana dan juga buat Bapak, karena kebetulan di rumah kan kita nggak masak ya. Beberapa hari ini tuh Mak Sana lagi nggak enak badan, Mak. Ditambah yang biasa bantu masak di rumah juga nggak enak badan. Jadi ya sudah, nggak ada nih yang masak di rumah. Kita semuanya sedang sibuk. Akhirnya untuk makanan kita beli. Dan ini aku beliinnya bukan rujak lontong ya, tapi aku beliinnya itu nasi pecel. Maksudnya itu kan buat orang tua biar kenyang makan nasi. Kalau makan lontong bentar aja nanti lapar lagi. Waktu Bapak Arsono bayar ini agak kaget ya, karena ternyata kok murah banget. 2 lontong rujak plus 2 nasi pecel yang lauknya itu isi ayam cuma habis sekitar 80 ribuan. Masya Allah, sehat-sehat ya Bu. Semoga jualannya lancar, karena emang masakan ibunya tuh enak plus murah. Nah, karena perut kita udah kenyang, hati udah bahagia kan, udah healing bentar lihat sawah. Sekarang kita mau pulang dulu, Mak. Karena hari ini Bapak Arsono ada beberapa endorse yang akan dikerjakan, jadi kita mau buru-buru pulang. Kita mau tidur siang bentar, Mak. Nah, setelah itu kita baru gas kerja lagi buat cari cuan. Nah, kalau kalian nih lewat daerah sini, jangan lupa Mak mampir ke lontong rujak ibunya, karena beneran ini tuh enak, murah, porsinya gede.